Sama-sama. Oke, terima kasih ya sudah mengingatkan untuk merecord. Saya lanjut. Jadi materi pembelajarannya seperti yang saya sebutkan tadi, ada dasar-dasar penyelenggaraan konseling dan psikoterapi dan juga karakteristik dan kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konselor. Bu, kenapa ya mata kuliahnya namanya itu konseling dan psikoterapi, tapi kita lebih banyak membahas tentang konseling, begitu ya? Karena seperti tadi yang dijawab oleh siapa ya, saya lupa, teman kalian, Bintang atau siapa, di S1 ya, kompetensi yang dibutuhkan dan apa namanya, profil lulusannya itu memenuhi untuk konseling. Jadi nanti harapannya kalian lulus atau sebelum lulus bisa melatih diri dalam konseling gitu ya. Kalau untuk psikoterapi memang masih dalam tataran pengetahuan saja begitu. Nah, nanti kan keterkaitannya juga mata kuliah di semester, saya lupa nanti setelah semester ini, jadi ada mata kuliah lain yang namanya praktik konseling dan psikoterapi. Jadi nanti kalian sudah siap untuk praktik karena dasarnya sudah dapat di mata kuliah ini, gitu ya. Jadi dasar-dasar pertimbangan dan penyelenggaraan konseling, masalah klien dan konselor. Jadi dalam melakukan konseling itu ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Masalahnya apa sih? Kemudian klien kita itu siapa gitu ya. Dan diri kita sendiri ini orang yang seperti apa, pribadi yang bagaimana dan keterampilan apa sih yang kita miliki begitu. Dan yang kedua adalah mengenai karakteristik ya sebagai pribadi kita kan juga manusia gitu. Seringkali saya ketika berdiskusi dengan kolega atau rekan saya seringkali diingatkan kita juga manusia loh gitu, punya permasalahan, punya kehidupan pribadi begitu. Untuk teman-teman yang kadang rekan-rekan saya atau saya sendiri pun gitu terbawa dengan permasalahan klien saya gitu ya, itu juga perlu kalian tahu bagaimana cara mengatasinya. Kemudian karakteristik yang dibutuhkan itu seperti apa. Oh, saya jelaskan dulu untuk yang ini ya. Nah, jadi untuk konseling kan kalian sudah belajar mengenai berbagai pendekatan begitu ya. Nah, dalam menangani suatu masalah, jadi klien itu kan kalau misalnya request konseling ketika datang, dia akan memberikan yang namanya identitas dan keluhan begitu ya. Kebetulan saya berpraktek gitu sebagai psikolog, jadi kalau kalian berkenan dan tidak berkeberatan, saya biasanya memberikan contoh-contoh dari pengalaman yang biasanya saya lakukan begitu ya. Jadi ketika klien datang, dia menghubungi admin biasanya, kalau saya menghubungi admin, kemudian memberikan identitas dan juga keluhannya. Jadi keluhannya misalnya, saya sudah 2 minggu ini nggak bisa tidur gitu, walaupun sudah di kasur gitu, misalnya terus udah merem gitu, tapi susah banget tidur misalnya seperti itu. Nah pasti ada batasan masalah yang kemudian menjadi fokusnya kita selama konseling gitu ya. Nah, kemudian klien gitu ya. Dalam mengisikan identitas itu kita juga perlu mengetahui atau memahami karakteristik kliennya kita. Pasti klien anak itu akan berbeda dengan klien remaja, akan berbeda dengan klien dewasa dan akan berbeda dengan klien yang sudah lanjut usia gitu. Kebetulan saya selama saya praktik saya tidak pernah memegang klien anak karena memang bukan spesifikasi saya di situ. Jadi mungkin contoh-contoh yang bisa saya berikan adalah remaja sampai lansia gitu ya. Klien yang remaja misalnya gitu akan lebih suka konseling yang konselor itu seperti teman. Artinya menjadi tempat untuk bertukar pendapat begitu ya, untuk apa ya, welcome sesuai dengan bahasa yang dia gunakan gitu. Beda halnya dengan yang dewasa dan lansia, karakteristiknya adalah ya dimanusiakan sebagai orang yang lebih tua. Misalnya kalau dulu saya punya klien yang lebih tua dibandingkan saya, biasanya karakteristiknya lebih suka didengarkan, kemudian lebih suka diparafrase seperti itu. Jadi masalah klien ini menjadi satu pertimbangan juga kita dalam menentukan pendekatan apa sih yang mau kita pakai gitu. Dan selain pendekatan secara teoritis, cara kita dalam membangun raport juga gitu. Pasti satu klien dengan klien lainnya berbeda gitu ya. Yang satu misalnya
silent, nggak ada kata sama sekali gitu ya, sampai konselornya, sampai saya bingung saya harus gimana nih gitu. Dia kemudian sukanya menggambar, lalu aktivitasnya menggambar. Ada juga yang dari awal sudah produksi kata-katanya itu sudah banyak, jadi sampai saya overwhelmed gitu. Ini gimana nyetopnya ya? Saya belum perkenalan tapi sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi gitu. Jadi sangat bervariasi teman-teman. Dan itu juga akan menjadi apa ya, pertimbangan kita dalam bersikap gitu ya. Apakah kita akan tegas, apakah kita akan istilahnya itu unconditional positive regard gitu, pakai humanistik atau yang lain. Kemudian di sini bagian konselor. Jadi kita perlu mengenali diri kita sendiri dulu, kelebihan, kekurangan, keterampilan yang dimiliki, pribadi kita seperti apa gitu ya. Paling tidak kalian tahu diri kalian itu seperti apa. Misalnya saya minta untuk mendefinisikan Putri. Putri itu orang yang seperti apa sih gitu. Jadi bukan yang Putri adalah putri pertama dari bapak siapa dan ibu siapa, bukan seperti itu. Tapi sejauh mana sih kalian mengenali diri kalian? Saya tuh bakal marah kalau orang lain itu berkata bla 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 bla. Saya itu akan merasa apa ya, tersakiti atau rendah diri jika apanya saya yang diserang seperti itu. Karena dalam konseling itu kita akan berhadapan dengan orang lain yang sangat membuka peluang di mana kita itu mungkin akan sebagai konselor akan mempertanyakan diri, kompetensi yang kita punya, akan merasa apa ya, capek gitu ya. Mendengarkan selama 60 menit itu bakalan capek banget dibandingkan ngomong. Jadi tolong nanti beritahu saya 60 menit ke depan, kalau kalian sudah lelah mendengarkan saya, kasih tahu supaya kita berganti apa aktivitas gitu ya. Nah, ini konselor sebagai pribadi. Jadi dari saya itu menjadi mahasiswa, saya itu selalu ditekankan bahwa saya sebagai pribadi yang memang berminat dan juga menetapkan bahwa saya ini sebagai mahasiswa psikologi, saya selalu diwanti-wanti. Kalau kamu mau apa namanya kuliah di psikologi, artinya kamu sedang bermain dengan atau mempelajari hal-hal yang tidak terlihat, betul ya? Sebelum itu termanifestasikan menjadi sebuah perilaku atau ekspresi. Nah, maka dari itu tidak semudah hal-hal yang terlihat dan prosesnya pasti akan lebih panjang daripada masalah-masalah yang terlihat begitu. Nah, dalam menghadapi orang lain kan nanti harapannya kalian lulus, entah kalian itu S1, kerja di industri, kerja di sosial atau di klinis, atau teman-teman mungkin ada yang sudah merencanakan langsung mau S2 gitu, seperti kakak-kakak tingkat kalian yang lanjut di S2 gitu kan. Mau sampai di mana kalian menentukan tujuan, yang perlu kalian ingat sebagai satu kunci utama itu adalah kalian sendiri itu adalah instrumen penting, instrumen kunci dari berbagai intervensi yang akan kalian berikan ke orang lain gitu. Baik itu psikoedukasi, baik itu konseling gitu ya, atau jenis-jenis yang lain gitu. Kenapa? Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan itu akan berdampak loh ke kehidupan orang lain gitu. Bu, dalam psikodiagnostik kalian udah dapat belum? Psikodiagnostik. Udah, Bu. Ya, Bu. Udah, Bu. Oke, yang tentang tes atau interview atau observasi? Wawancara sudah. Wawancara, Pasti sudah, Bu. Observasi juga sudah. Observasi, Bu. Oke, berarti sudah dapat 2 alat utama dalam pemeriksaan psikologi ya, wawancara dan observasi. Ada satu lagi alat pemeriksaan psikologi itu adalah tes psikologi. Nah, ada 2 pendapat nih teman-teman. Bahwa instrumen utama ini bagi grup A, instrumen utama yang penting dalam psikologi atau pengukuran psikologi atau intervensi psikologi itu ada yang berpendapat itu psikotes gitu ya, atau tes psikologi. Tapi ada kelompok lain yang berpendapat justru yang penting adalah kitanya sendiri sebagai konselor atau psikolog atau sarjana psikologi. Kalau saya lebih cenderung kepada kita sebagai pribadi gitu. Kenapa? Karena yang namanya psikotes itu kan
kalau buat saya ya itu alat bantu untuk kita bisa memahami gitu. Kalau kita belajar tes sesuatu, lalu kita tidak bisa menyimpulkan bahwa sepenuhnya overall dari seseorang itu seperti yang digambarkan oleh psikotesnya gitu. Jadi kitalah instrumen yang penting sehingga urgent sekali kita memahami diri kita. Kalau sampai sekarang kalian masih bingung, saya ini sebenarnya orang yang seperti apa ya, saya ini nggak paham, saya itu sukanya apa, saya itu kurangnya di mana, saya itu kelebihannya apa. Nah, itu perlu kalian cari tahu mulai dari sekarang begitu. Ada juga beberapa tipe orang yang ketika diminta untuk menyebutkan kelebihannya bingung gitu. Saya tuh kelebihannya apa, lebih gampang menyebutkan kekurangan yang saya miliki. Nah, itu dia. Jadi sebagai konselor nantinya kalian perlu memahami diri kalian sendiri dulu sebelum memahami orang lain. Dan pesan saya yang kedua adalah sebelum kalian memberikan konseling, silahkan rasain dulu deh menjalani konseling itu seperti apa. Jadi kalian bisa berempati dengan klien kalian nanti di masa depan gitu. Jadi konselor sebagai pribadi ini juga akan mempengaruhi keefektifan konselor ya dalam mencapai hasil konseling yang positif gitu kan. Gitu. Jadi kita itu sebagai pribadi yang akan memberikan pengaruh yang bagaimana nih ke klien itu tergantung kita sebagai salah satu faktornya. Walaupun ada juga faktor-faktor yang lain ya. Nah, Bu, jadi mulai dari sekarang, apa saja yang perlu saya kenali dari diri saya? Tadi kan saya sudah menyebutkan ya kekurangan, kelebihan begitu. Nah, ini perlu juga mengenai kesadaran akan diri dan nilai-nilai. Kalau buat saya, objektivitas itu sangat hampir mustahil menurut saya karena setiap manusia unik dan namanya aja subjek ya bukan objek, jadi pasti di dalam diri kita itu punya subjektivitas masing-masing termasuk dalam hal value. Nah, kenalilah value kalian itu seperti apa gitu. Kemudian kesadaran akan nilai dan budaya ini terkait dengan sosial budaya kita maupun klien. Kemudian kemampuan menganalisis sebagai penolong helper. Kalau saya kok lebih suka dengan kata fasilitator gitu. Saya kurang suka dengan helper. Kayak gimana gitu rasanya. Kemudian kemampuan sebagai teladan dan pemimpin dan orang yang berpengaruh, altruisme, penghayatan etik yang kuat dan tanggung jawab. Kita bahas satu persatu ya. Jadi kesadaran diri dan nilai-nilai. Saya itu siapa? Tadi seperti yang saya sudah jelaskan ya. Apa yang penting bagi saya? Nah, ini mungkin kalian bisa sambil tulis, sambil catat begitu, apa sih yang penting buat kalian? Mungkin ada yang merasa family itu penting, kemudian ada yang merasa prestis itu penting, ada yang merasa knowledge itu penting. Nah, silahkan dituliskan. Nah, ini pastinya terkait dengan value-nya kita ya. Apakah signifikansi sosial dari apa yang saya lakukan? Ini terkait dengan sejauh mana kita mau berkontribusi terhadap sosialnya kita, lingkungannya kita. Mengapa saya mau jadi seorang helper atau kenapa sih saya mau jadi sarjana psikologi? Kenapa sih saya mau jadi konselor? Kenapa sih saya mau jadi psikoterapis gitu. Ya, supaya kesadaran ini membantu kalian untuk membentuk kejujuran terhadap diri kalian sendiri gitu. Jadi mungkin ada di antara kalian yang masuk psikologi itu atas saran dari orang tua atau masuk psikologi itu pilihan kedua karena pilihan pertama tidak diterima. Ada di antara kalian juga yang memilih psikologi sebagai ya memang saya mau di situ gitu. Nah ini penting juga ya karena kita perlu jujur ke diri kita sendiri sejauh mana sih kita mau membantu orang lain secara psikologi sebagai konselor, psikoterapis atau sarjana psikologi gitu. Tadi saya bilang hal yang penting buat kalian. Nah, itu juga akan mempengaruhi jalannya proses konseling. Misalnya saja hal yang penting bagi kalian adalah misalnya spiritual gitu ya, agama. Nah,
saya pernah dapat satu pengalaman di mana saya harus berhadapan dengan klien saya yang coming out penyuka sesama jenis. Jadi orientasi seksualnya berbeda dengan kita pada umumnya begitu. Nah, pada sesi itu eh, sangat tampak jelas dan dia memang juga memberikan statement bahwa dia butuh dukungan begitu em, terhadap orientasi seksualnya dia. Nah, kemudian pada pertemuan tersebut saya kemudian mulai mulai mempertimbangkan begitu ya. Wah, ini ternyata bukan ranah saya gitu untuk menolong dia gitu. Value saya dalam agama saya ya yang namanya pasangan itu laki-laki dan perempuan. Jadi kalau saya diminta untuk mengiyakan, mendukung atau menerima secara unconditional positive regard, kayaknya saya nggak sanggup begitu. Jadi saya refer klien saya itu kepada psikolog lain yang memang menangani permasalahan orientasi seksual. Itu teman-teman kaitannya kenapa kita perlu menyadari nilai-nilai yang ada dalam diri kita begitu. Sederhana lainnya juga misalnya hal yang terpenting buat kalian adalah value-nya misalnya family. Ternyata klien yang datang dan kalian tangani itu punya masalah dengan keluarga gitu. Jangan sampai kemudian value yang kita punya itu mendefinisikan klien yang sedang kita hadapi. Nah, itu kan nantinya tidak akan berjalan baik konseling yang akan dilakukan gitu. Kemudian terkait dengan kesadaran akan nilai dan budaya, nah ini kita sebagai konselor sebaiknya mempelajari dan memiliki pengetahuan tentang populasi khusus gitu ya, para konselinya kita gitu. Jadi ini akan membantu kita selama proses konseling. Mungkin ada perbedaan budaya, sosial ekonomi, kemudian jenis kelamin atau gender, kondisi psikologi, fisik, status, dan lain sebagainya gitu ya. Misalnya saya sebagai orang Jawa gitu ya, dapat klien orang Sumatera gitu. Mungkin ada di antara kalian di sini yang pendapat dengan saya gitu ya, ketika saya menghadapi klien saya yang dari Sumatera misalnya dari Batak gitu ya, kalau ngomong kan ini ya maksudnya volumenya itu besar, kemudian terdengar jelas dan tegas gitu, akan berbeda dengan saya yang dari orang Jawa yang kadang menurut dia kayak kurang apa ya, kurang tegas, kurang cepat, kurang responsif kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu perlu kita pahami juga. Terus budaya dengan Minang misalnya itu kan juga berbeda ya. Kalau di sini misalnya laki-laki iya ya dalam pernikahan itu laki-laki yang memberikan apa sih namanya? Kalau di pernikahan itu mahar ya, kalau nggak salah ya. Kalau di Minang itu justru perempuan gitu yang memberikan. Nah, hal-hal seperti itu perlu kita pahami juga ya sebagai konselor yang membantu konseling. Kemudian ini menganalisa kemampuan kita sendiri gitu. Jadi ketika kita ingin menolong orang lain itu kita perlu punya kesadaran dan kontrol perasaan sendiri guna menghindari proyeksi kebutuhan ya. Jadi jangan sampai apa namanya justru kita yang terpenuhi kebutuhannya sedangkan konselingnya enggak gitu. Beberapa waktu yang lalu alumni dari psikologi UNES juga kebetulan saya bekerja sama gitu ya dengan salah satu alumni itu. Kemudian tiba-tiba Bu punya referensi nggak konselor yang bisa buat saya konseling? Oh, kenapa Dek gitu kan? Saya lagi butuh Bu gitu. Oh oke, saya carikan ya. Terus dia dia ngasih ini. Bu, jangan jangan dosen UNES ya Bu. Oh oke oke. Baiklah yang lain gitu ya. Terus saya dapatkan satu referensi, kemudian saya sampaikan ke dia. Beliau perempuan, kemudian memang psikolog yang senior, bekerjanya di sini, bla bla bla, saya jelaskan. Kemudian setelah satu kali konseling, saya tanyakan ke dia, bagaimana progresnya, apakah cukup membantu gitu. Wah Bu, mohon maaf saya nggak cocok loh. Kenapa Dek? Sepanjang sesi kurang lebih 50 menit beliau yang ngomong, saya mendengarkan beliau, sedangkan saya hanya didengarkan kurang lebih 10 menit kurang lah Bu gitu. Nah, itu contoh yang menurut saya bisa menggambarkan ini ya. Jadi
jangan sampai kita itu lalai akan kebutuhan konseli, konseli. Jadi alumni itu datang ke konseling pengen didengerin gitu. Istilah kasarnya kayak lu konselor diem aja gitu, dengerin gua gitu sampai gua selesai ngomong gitu loh. Itu kebutuhannya dia tapi tidak terbaca oleh si konselornya gitu. Nah, jangan sampai kita terproyeksi akan kebutuhan kita sebagai konselor gitu ya. Jadi jangan sampai konselinya yang harus memenuhi kebutuhannya kita. Jadi kita perlu mampu untuk menyelami perasaan-perasaan mereka, memahami mereka, apa sih yang mereka butuhkan begitu. Perasaan-perasaan yang perlu mereka terima gitu kan, termasuk perasaan-perasaan yang mungkin buat kita kayak gitu aja kok ditangisi sih kayak gitu. Nah, dalam konseling kita nggak bisa seperti itu. Hanya kayak gitu kok, susah banget sih solusinya, harusnya kan kamu bisa gini 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 gini. Nah, itu sudah nggak betul kalau ada perasaan-perasaan seperti itu ya. Dan hal lainnya adalah tidak menggantungkan harapan-harapan terlalu tinggi ya terhadap konseli, dan berdiskusi sama kolega dapat membantu meredakan perasaan-perasaan negatif. Ya, jadi tidak seharusnya juga sebagai konselor itu kita terlalu happy kalau konseli kita itu berhasil melakukan sesuatu yang kita minta, atau justru terlalu kecewa kalau dia misalnya nggak melakukan apa yang kita sarankan gitu. Ya, yang terpenuhi harusnya bukan harapan kita tapi harapan dari konselinya. Dan sampai sekarang pun gitu ya, saya berpraktek dari 2016, berarti sudah 5 tahun saya berpraktek. Dalam jangka waktu tersebut, saya pun masih membutuhkan istilahnya itu kayak support system dari kolega-kolega saya sesama psikolog begitu, ketika saya mulai burn out, ketika saya mulai membutuhkan orang lain yang mendengarkan saya, karena sekali lagi mendengarkan orang lain selama 60 menit itu bukan pekerjaan yang mudah. Ketika kita menyelami mereka, memahami mereka, itu akan lebih melelahkan daripada saya memberikan kuliah seperti ini. Kemudian sebagai teladan pemimpin dan orang yang berpengaruh. Nah, ini saya rasa tidak hanya konselor saja sih, kita sebagai pribadi dengan peran kita sebagai apapun, entah itu mahasiswa, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik gitu ya. Ini kemampuan yang perlu kita miliki bersama. Susah banget nih Bu, ya emang susah. Saya pun di usia saya sekarang masih jatuh bangun kok gitu. Ya memang kita selama hidup berjuang gitu kan, berjuang sebagai menjadi teladan gitu, menjadi role model untuk orang lain di sekitar kita, dan itu kehidupan sehari-hari loh gitu, yang kayaknya sepele tapi seringkali kita lupakan gitu. Dalam hal berbicara aja deh misalnya gitu. Kalau ngomong kan secara normatifnya kita ngomong yang sopan gitu ya, tapi apakah dalam keseharian kita sudah menjadi orang yang seperti itu gitu. Jadi saya mau saat ini kalian berefleksi ya, tidak hanya secara teoritis kalian pinter, tapi saya pengen kalian pinter tapi juga punya sikap yang empati, sikap yang rendah hati begitu, karena tanpa sikap-sikap tersebut kalau cuman pinter doang bakalan sia-sia gitu. Kemudian pribadi yang altruis ini ditandai dengan kesediaan berkorban waktu, tenaga, dan juga mungkin materi gitu. Ini mungkin kalian juga akan hadapi nanti ke depannya jadi konselor yang nggak dibayar atau pro bono. Dulu saya juga seperti itu gitu, pada posisi ketika saya belajar gitu ya, jadi sukarelawan gitu. Konselor dong ini buat yang butuh PFA, oke gitu, nggak usah dibayar. Terus mungkin secara waktu juga ada klien yang dari awal tuh sudah pengen didengerin, sudah produksi kata-katanya tuh udah banyak cerewet banget gitu ya, susah untuk di stop gitu ya. Nah, harusnya kan kita 60 menit. Ada juga loh tipe-tipe klien yang saya nggak cukup nih 60 menit, boleh nggak saya nambah lagi nanti jadi 90 menit gitu ya, 100 menit gitu, juga ada pengalaman seperti itu. Nah, kalau memang kalian itu berminat dan memang tujuan hidupnya itu untuk menolong orang lain, kalian akan merasa puas ketika kalian menolong orang lain gitu, membantu orang lain gitu. Nah, itu kalian akan rasakan nanti kalau sudah berpraktek gitu ya. Jadi orientasinya itu adalah pelayanan sih. Kalau
Kalau saya sebagai psikolog klinis, saya melihatnya seperti itu. Kepuasan yang nggak bisa dibeli dengan materi, gitu ya. Nah, silahkan mulai berefleksi juga, apakah jalan menjadi konselor itu jalan yang cocok untuk saya, gitu. Atau tujuan yang memang saya ingin capai ke depan nanti setelah saya lulus S1, gitu. Terus, memiliki penghayatan etik yang sangat kuat. Adanya bimbingan hati nurani yang menunjukkan garis-garis batas. Ini banget ya kalimatnya ya. Berat. Tindakan para helper merupakan prasyarat kepercayaan orang terhadap mereka. Rasa etik para helper pada dasarnya berarti bahwa mereka berusaha menyeimbangkan antara rasa aman, healthy dengan ekspektasi masyarakat. Jadi dengan menjaga kerahasiaan informasi terkait healthy pada pihak yang tidak berkepentingan, kelompok helper profesional seperti konselor dan psikolog memiliki kode etik dalam pemberian bantuan, yaitu kode etik psikologi yang disusun oleh HIMSI. Apakah kalian sudah belajar mengenai kode etik psikologi? Harusnya di semester 1, benar nggak? Sudah, Ibu. Benar. Benar, Ibu. Iya, benar ya. Jadi salah satunya adalah menjaga kerahasiaan gitu. Jadi kita punya tanggung jawab untuk tidak membocorkan informasi yang diberikan oleh konselingnya kita gitu. Jangan sampai apa yang terjadi di dalam sesi konseling kemudian secara latah kita jadikan status di media sosial gitu. Nah, itu kan sudah menyalahi kode etik gitu ya. Apalagi nggak disensor namanya gitu, nggak diganti inisial. Nah, itu sangat menyalahi kode etik. Atau justru kita jadikan bahan gosip atau gunjingan gitu dengan orang-orang yang sebenarnya tidak membutuhkan informasi itu. Nah, itu sangat sangat tidak etis ya. Atau hal lainnya lagi yang mungkin bisa terjadi adalah menyampaikan permasalahan kepada keluarga tanpa persetujuan dari klien itu sendiri. Nah, terkadang itu juga menjadi permasalahan yang secara etis itu kurang tepat gitu. Karena segala sesuatu perlu persetujuan dari klien yang kita tangani. Begitu ya. Termasuk juga alat tes ya, teman-teman, atau kalau dalam konseling itu kan kita mencatat progresnya, mencatat MMSE. MMSE itu mini mental stage. Jadi kita catat di pertemuan pertama misalnya tampilannya seperti apa, apakah rapi, apakah kelihatan belum mandi, apakah aut-autan rambutnya atau bagaimana, sampai kita memperkirakan ini cara ngomongnya koheren nggak ya, maksudnya nyambung nggak ya. Nah, dokumen-dokumen seperti itu termasuk hasil alat tes itu sangat harus kita jaga kerahasiaannya. Jangan sampai ini yang selalu saya berikan contoh kepada mahasiswa saya yang ikut psikologi proyektif gitu ya. Dulu pas sebelum pandemi karena kita sempat berpraktek di kampus. Jangan sampai ya saya nanti nemuin kertas hasil tesnya klien itu saya temuin di kantin psikologi sebagai bungkus mendoan misalnya atau bungkus apa. Nah, itu jangan sampai teman-teman. Mohon untuk sangat dijaga terkait dengan kerahasiaan data dari klien. Jadi kami punya aturan setiap 2 tahun atau ada juga yang 3 tahun itu dokumen-dokumen milik klien kami harus kami musnahkan begitu. Kalau memang sudah selesai ya gitu proses konselingnya gitu atau asesmennya gitu. Jangan dibuang di tempat sampah, nanti ditemuin sama yang jualan angkringan lah itu jadi bungkus. Terus responsibility apa ya yang bisa saya jelaskan dari ini? Kalian pasti juga sudah tergambar lah bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab gitu. Termasuk dalam perkataan dan juga tingkah laku kita terhadap si klien gitu ya. Termasuk juga tadi batasan-batasan yang kita miliki gitu ya. Kalau memang saya nggak kompeten ya saya bakalan bilang enggak. Nah, itu sebagai satu cara saya untuk bertanggung jawab gitu. Misalnya ada klien datang, ini Bu ada anak usia SD gitu-gitu ya saya akan memberikan jawaban saya tidak berkompeten untuk menangani anak gitu. Bagaimana kalau saya menyarankan kolega saya yang memang psikolog klinis anak begitu. Itu salah satu cara saya untuk bertanggung jawab terhadap ketidakmampuan yang saya miliki. Jadi psikolog atau konselor itu bukan yang Wonder Woman, bukan yang Superman yang siap sedia segala pengetahuan bisa, yang setiap waktu bisa, enggak kok, kita juga sesama manusia jadi punya keterbatasan. Jadi kalau memang sudah
bukan ranahnya kita ya di refer gitu ya, sebagai satu bentuk tanggung jawabnya kita gitu dalam menangani kasus supaya selesai gitu, bukan bukan justru udah sini saya tangani gitu ya. Eh, kita dapat duit tapi kliennya masalahnya nggak kelar, nah itu kan salah, itu nggak bertanggung jawab. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu kah? Ibu izin bertanya. Silahkan Bintang. Bentar, saat psikolog mengalami salah satu gangguan mental, apakah psikolog tersebut tidak bisa dikatakan berkualitas? Oke, pertanyaan yang menarik. Nah, gangguan mental yang dimaksud bagaimana ya? Karena gangguan mental itu sangat beragam. Contohnya yang ingin kamu tanyakan atau secara spesifik adakah? Mungkin kalau secara spesifik belum ada sih Bu, tapi Ya. misalnya kayak uh, gangguan mental yang sedikit mengganggu saat dia melakukan konseling gitu. Oke, apakah misalnya psikolognya itu panikan atau pencemas gitu ya? Iya, mungkin begitu. Atau psikolognya juga dulu pernah apa namanya datang ke psikiater karena ada masalah misalnya GAD atau misalnya masalah kepribadian gitu ya. Ya memang secara kita sebagai manusia pasti ada kekurangan. Kalau psikolognya sendiri punya kekurangan secara mental, eh, menurut saya perlu dievaluasi dan dari berbagai hal gitu. Jadi misalnya gangguan mentalnya ini sudah tertangani selesai atau belum, atau masih menjadi unfinished business kan gitu. Gangguan mentalnya ini tergolong yang ringan, sedang atau berat gitu. Tentu saja kalau gangguannya itu sudah berat dan belum terselesaikan ya tidak mungkin bisa melakukan konseling atau psikoterapi. Katakanlah ada loh psikolog yang misalnya schizofren gitu. Jadi ya memang nggak bisa melanjutkan praktek gitu. Jadi atau ada loh psikolog yang tersandung dengan masalah kriminal gitu, pidana, melecehkan kliennya misalnya, itu kan gangguan perilaku ya, maksudnya mungkin tidak memenuhi gangguan yang ada di DSM, tapi kan secara sosial itu sudah dapat apa ya sanksi moral, dan itu pasti nggak dipercaya sama klien-klien juga nanti ke depannya gitu. Ya akan berat kalau melanjutkan juga. Ada juga yang misalnya kalau masalah ringan tentang kepercayaan diri gitu ya, tentang sebenarnya saya kompeten nggak sih sebagai psikolog, perasaan-perasaan seperti itu kan ada gitu, low self esteem gitu. Dan kalau memang itu sudah tertangani misalnya atau memang bisa dikontrol dan kliennya tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang dialami oleh psikolognya, menurut saya nggak ada masalah sih. Jadi setiap kita itu setiap kita perlu, makanya tadi saya ngomong perlu mengenali kekurangan dan kelebihan kita. Jadi ketika kita mengenal kelemahan kita, nah kita jadi tahu nih nanti kalau dapat keluhan X gitu dari klien A, apakah kita sanggup untuk menyelesaikannya. Nah itu kita yang mempertimbangkan sendiri sebagai profesional gitu Bintang. Terima kasih Bu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Adakah yang lain lagi? Bagus. Bertanya. Oh iya, beberapa orang ya. Bolehkah saya minta waktu 2 menit? Ini harusnya jam 9 kan saya ada psikologi pendidikan, tapi asinkron, jadi saya mau chat sebentar ya. Tunggu dulu ya. Baik, Bu. Baik Bu. Oke, kita lanjut. Siapa yang mau bertanya?
kalian boleh sambil minum ya, karena mustahil belajar tanpa minum. Silahkan. Saya, Bu. Oh, Anissa, silahkan, Nis. Kan tadi seperti yang Ibu bilang itu, kalau klien itu bermacam-macam ya, Bu. Ada yang dia itu kayak susah untuk ngomong, pendiam, terus ada yang cerewet gitu. Nah, misalkan nih, Bu, kita itu menemukan klien yang dia tuh tertutup sekali, Bu. Susah untuk terbuka dengan kita. Terus tuh gimana cara kita supaya klien itu mau terbuka dengan kita? Lalu, Bu, misalkan klien itu kan sudah bercerita tentang masalahnya ke kita. Nah, kadang itu misalkan bagaimana cara kita itu untuk memberikan tanggapan tapi itu tidak terlalu menyudutkan dan tidak terlalu terkesan kamu masih mending daripada saya gini gitu loh, Bu. Ya, karena permasalahannya juga kita alami ya. Iya, gitu, Bu. Oke, terima kasih Nisa untuk pertanyaannya. Ini saya langsung jawab dulu ya karena saya orangnya pelupa. Nanti yang selanjutnya silahkan bertanya. Jadi kalau soal klien kita tertutup gitu ya, ada beberapa karakteristik yang menjadi penyebab kita mungkin menemukan klien yang tertutup. Yang pertama, ini dari pengalaman saya teman-teman, jadi nanti silahkan dibandingkan dengan buku-buku atau teori yang ada. Yang pertama adalah biasanya klien-klien yang referral. Jadi misalnya bukan datang atas kemauan sendiri, misalnya siswa yang di-refer oleh gurunya atau mahasiswa di-refer oleh dosennya atau misalnya dari keluarga mengeluhkan bahwa anggota keluarganya ada yang bermasalah sehingga kemudian membawa ke psikolog, misalnya itu satu. Kemudian yang kedua adalah memang tipe orang yang tidak mudah untuk bercerita gitu, karena tidak terbiasa untuk bercerita. Itu kedua. Ketiga, bisa jadi karena konselingnya ini belum memiliki trust sama konselornya. Jadi kita sebagai konselor belum membangun rapor dengan baik gitu, sehingga belum mencapai trust gitu. Kan kita sebagai orang asing ya siapalah gitu. Kalian sebagai konselor perlu mikir gini juga, ya siapa sih gua gitu kan ya, orang datang, keluarga bukan, teman bukan, terus disuruh langsung bercerita gitu, terbuka. Itu pasti akan sulit juga untuk beberapa orang gitu. Jadi kalau menurut saya perlu satu, membangun trust dulu. Jangan terburu-buru masuk ke masalah kalau memang orang ini belum cukup keras sama kita. Kemudian yang kedua, ya dengan tadi penyebab-penyebab itu kita analisa gitu. Oh, kalau memang dia refer berarti kan bukan keinginan dia sendiri untuk datang gitu. Nah, kita perlu cari solusi gimana ya cara untuk meningkatkan motivasi dia menjalani konseling gitu. Kita perlu misalnya cari tahu hobinya, kemudian ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang menyenangkan menurut dia. Jadi supaya kita membangun dulu raport yang baik, yang lingkungan yang nyaman buat dia, safe place gitu. Apalagi yang refer tuh kadang klien tuh takut nanti yang disampaikan akan disampaikan ke pihak keluarga atau pihak yang merefer dia gitu. Dulu saya dapat kesempatan di mana saya membantu Polres Depok menangani satu permasalahan kakek-kakek gitu ya, mencabuli anak di bawah umur usia-usia 4-5 tahun termasuk cucunya sendiri. Ya jelaslah dia tertutup karena apa yang akan dia sampaikan itu akan berpengaruh terhadap putusan saya yang dimana menjadi salah satu alat untuk menentukan apakah dia pantas dihukum atau tidak. Nah, hal-hal seperti itu sih yang biasanya mempengaruhi terbuka atau enggak, atau memang dia nggak terbiasa untuk bercerita. Klien-klien cowok itu sangat susah gitu kalau disuruh kayak cewek yang cerita apa kemarin tuh saya gini-gini loh gitu kan. Kalau cewek lebih terampil. Nah, untuk cowok itu mungkin hal yang tidak terbiasa gitu, Nis. Terus yang kedua tadi adalah terkait dengan bagaimana sih kita menanggapi tanpa menyudutkan begitu ya. Ini mungkin karena permasalahannya sangat relate sama kita, terus kita kadang kayak kamu tuh baru kayak gitu, ya ampun, kayak gitu kok udah sedih banget. Aku tuh mengalami yang lebih berat misalnya kayak gitu ya. Nah, balik lagi gitu ya. Kalau kita belum selesai dengan permasalahan itu dan kita memang memutuskan untuk menerima klien ini gitu ya, ya jangan campurkan masalah pribadi dengan masalah orang lain. Susah nggak sih, Bu?
pasti susah karena pikiran kita ini berjalan. Kadang kita blocking, tiba-tiba kayak pas klien cerita terus kayak tiba-tiba menerawang, iya dulu aku juga pernah mengalami misalnya kayak gitu. Nah itu butuh jam terbang dan juga apa ya, kita perlu waspada gitu. Kalau sudah mulai blocking, stop, ini baru waktunya klien bukan waktuku pribadi kayak gitu. Nah kita self talk. Terus, apalagi yang bisa dilakukan adalah kita parafrase supaya kita fokus dengan apa yang disampaikan klien. Jadi misalnya saya tuh udah pernah dipukulin sama pacar saya udah, jadi kejadiannya di mobil terus tiba-tiba berhenti mendadak, terus saya kaget kan, terus saya diseret gitu, keluar, terus saya dipentokin di jendela mobil, di kaca mobil, terus habis itu saya ditampar, dijedot-jedotin, terus saya dijorokin kayak gitu, terus Bu, saya kan sedih ya, jadi saya harus kayak gimana gitu. Terus misalnya parafrasenya, dari yang kamu sampaikan pasti itu sangat berat untukmu, apalagi dia adalah orang yang terdekat. Misalnya kayak gitu. Jadi supaya kita fokus sama apa yang dialami oleh klien. Gitu ya, Nis? Iya, Bu. Berarti Bu, misal kita itu kayak sesudah klien itu menyampaikan masalahnya ke kita, terus kayak kita menyangkutkan, atau kalau dari saya itu juga pernah mengalami hal seperti ini. Kalau dari pengalaman saya kemarin saya seperti ini, begitu tuh kurang tepat ya Bu, intinya. Kayak gimana? Yang tadi? Iya. Kamu juga mengalami? Misal itu kan saya bisa memberi saran, misal sebagai konselor kita berkata seperti itu. Kalau dari pengalaman saya kemarin, cara saya menyelesaikannya itu saya seperti ini, begitu. Berarti itu kurang tepat begitu ya Bu, jika kita melakukan hal itu saat klien itu konseling dengan kita. Iya. Jadi kalau saya ya, saya tidak akan memberikan gambaran pengalaman saya selama klien saya nggak nanya. Jadi saya akan fokus pada permasalahan klien, usaha-usaha apa yang sudah yang pernah dilakukan, mana yang berhasil, mana yang tidak. Dan kalau konseling itu jangan terpaku untuk memberikan saran, gitu. Yang apa perlu kita pahami juga, nggak semua klien butuh saran, kecuali memang dari awal dia sudah statement bahwa saya butuh saran untuk permasalahan saya, jadi saya gini gitu. Nah, kalau saya sih nggak pernah secara apa ya, direktif gitu ya, memberikan langsung. Kalau menurut saya apa namanya, dari permasalahan yang Anda alami, saya bisa menyarankan 1, 2, 3, 4, 5, nggak kayak gitu sih, Nis. Jadi saya lebih kepada memparafrase, mendengarkan lagi, lebih pakai pendekatan humanistik ya. Jadi sampai klien itu nantinya akan menemukan, oh ternyata kayak gini, Bu, kok saya tiba-tiba kepikiran kayak gini ya gitu. Jadi kalau saya bertahan terus sama si cowok ini, lama-lama rugi di saya dong kayak gitu. Jadi dia yang akan menemukan solusi untuk dirinya sendiri gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Tapi bukan berarti memberi saran itu salah, enggak. Memberi saran itu juga boleh, tergantung klien yang kita hadapi seperti apa. Oke, menarik banget ya yang dibahas oleh Nisa ini. Ada lagi yang lain? Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Ikhwan, Febri, panggilannya yang mana? Iwan, Bu. Oke. Pertanyaan saya yang pertama, ada 2, Bu. Nah, yang pertama itu menyangkut pertanyaan dari Bintang tadi, mengenai apakah seorang psikolog yang pernah mengalami gangguan mental bisa memberikan konseling kepada kliennya. Nah, kalau semisal gangguan mentalnya itu udah, contohnya Bu, contohnya itu anxiety disorder. Nah, itu bagaimana Bu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin lebih ke cerita dan curhat sih Bu. Kan sekarang ini kan saya kan kuliah di jurusan psikologi. Nah, teman-teman saya itu banyak yang curhat kayak permasalahan keluarga, permasalahan pacar, intinya permasalahan mereka. Nah, tetapi saya itu terkadang takut kalau semisal jatuhnya ke toxic positif toxic itu loh Bu. Nah, positivity. Iya, intinya takut jatuhnya ke itu kalau semisal saya memberikan saran. Nah, itu langkah baiknya yang saya ambil bagaimana, Ibu? Mungkin itu sih, Bu. Terima kasih. Sama-sama, Ivan.
untuk pertanyaannya. Yang tadi terkait dengan yang ditanyakan juga oleh Bintang begitu ya, misalnya anxiety disorder gitu, atau GAD lah yang sudah generalize semuanya bikin dia cemas gitu ya. Yang pasti kalau dia belum ditangani secara psikologis, artinya permasalahannya belum selesai begitu ya. Tidak bisa sih memberikan konseling atau psikoterapi dengan permasalahan yang sama, dan tidak mungkin juga bisa gitu karena dia perlu perawatan dulu gitu kan. Nah, kemudian hal lain yang perlu kalian tahu juga adalah bahwa kami itu kan sebagai psikolog itu punya yang namanya surat izin praktik psikolog. Nah, itu pasti ada evaluasinya begitu. Ini kalau psikolog yang benar-benar terdaftar ya dan punya izin praktek ya. Jadi kami itu kalau dulu di awal saya itu 2 tahun, kemudian saya harus memperpanjang. Jadi saya harus punya laporan mengenai profil dan juga penanganan kasus apa saja yang saya tangani gitu. Nah, setelah 2 tahun itu secara 5 tahun berkala. Kalau karena saya psikolog klinis, saya juga punya STR, jadi secara Kementerian Kesehatan saya punya suratnya, jadi itu dievaluasi per tahun juga tercapai nggak SKP-nya kayak gitu. Jadi harusnya idealnya gitu ya. Kami sebagai psikolog itu punya aturan, punya monitoring, punya kesadaran diri. Nah, ini yang penting, kesadaran diri. Kalau memang nggak mampu, sedang punya masalah, misalnya saya sedang punya masalah keluarga dan kayaknya saya nggak bisa fokus kalau melayani konseling, ya saya nggak melayani konseling dulu, gitu Ikhwan. Jadi kesadaran diri itu yang pertama dan dibantu juga oleh aturan-aturan, oleh monitoring yang dilakukan oleh organisasi di mana psikolog itu bernaung. Kalau saya contohnya di IPK. Gitu, Ikhwan. Oke. Tadi pertanyaannya 2 ya, satu lagi, sorry lupa. Tadi yang mahasiswa gitu ya, dicurhatin. Nah, ini menjadi pengalaman sebagian besar mahasiswa psikologi. Termasuk saya juga dulu tiap kali ketemu orang ditanyain kuliah di mana, psikologi. Oh, berarti bisa baca pikiran saya dong. Mbak, saya mau curhat dong misalnya kayak gitu. Ternyata yang laki-laki juga gitu ya, tempat curhat juga ya. Nah, supaya nggak jadi toxic positivity, kita perlu memahami permasalahannya dulu sih, gitu. Supaya kita tuh nggak sekedar ngayem-ngayem yang sementara, terus masalahnya nggak kelar gitu. Yang saya sering kali sarankan kepada mahasiswa yang menjadi posisi di mana kita menolong orang lain atau orang-orang terdekat dengan permasalahannya adalah utamakan menjadi pendengar aja dulu. Gitu, latihan untuk mendengarkan. Kalau ditanyain saran, bilang gini, dari permasalahan yang kamu ceritakan dan yang saya pahami, saya bisa menyampaikan hal-hal ini gitu. Jadi kamu memberikan batasan, ini loh yang saya pahami dan dari cuplikan permasalahan yang kamu sampaikan gitu. Tapi belum tentu juga ini sesuai untukmu. Jadi silahkan kamu mengambil keputusan dari beberapa hal yang saya sampaikan. Kalau hal itu tidak selesai, saya sarankan untuk datang ke profesional. Entah itu konselor, psikolog, atau mau ke psikiater juga boleh. Itu kata-kata yang menurut saya cocok ya untuk mahasiswa psikologi. Gitu. Apakah menjawab, Ikhwan? Baik, Bu. Sangat menjawab, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Oke, ini yang mohon ya, tolong di-replay yang direct message ke saya. Ini haruskah saya hanya jawab secara personal atau boleh saya jadikan contoh di kelas ini? Saya tunggu dulu jawabannya supaya saya tidak salah respon ya. Untuk yang direct message ke saya minta tolong. Oke, saya lanjutkan dulu. Sikap dan keterampilan. Oh, oke, bebas. Baik, saya tidak akan menyebutkan identitasnya ya. Jadi ini ada, saya nggak jadi lanjutin, saya ini tanggapi dulu yang di chat ya. Jadi terkait dengan diri saya sudah ke psikolog 2 minggu lalu, tapi saya belum mendapat jawaban soal kondisi saya. Mungkin karena beliau psikolog anak, kemudian yang saya ingin tanyakan soal kondisi saya, di mana saya itu merasa ada banyak perspektif atau kamera di luar saya. Misalnya saya yang lagi tidur di kamar, saya bisa melihat diri saya di sudut lain.
Bahkan dari luar kamar saya yang menembus pandang kelihatannya padahal tidak. Itu mengapa ya, Bu? Saya merasakan ini sudah lama dari SD sepertinya, tapi sekarang sudah nggak begitu sering sih. Oke. Ini psikolog anak, sedangkan kamu sudah masuk di rentang usia remaja akhir dewasa awal. Jadi mungkin ke psikolog yang dewasa ya, atau psikolog klinis juga nggak apa-apa. Soal permasalahan ini perlu untuk dievaluasi atau diakses lebih jauh lagi sih. Saya tidak bisa menentukan kenapa kamu bisa seperti ini. Kalau di DSM itu ada yang namanya derealisasi sama yang bisa kemudian memisahkan, kayak melihat dirinya di satu frame lain gitu, selain diri yang nyata ini gitu. Tapi bisa jadi ini juga satu imajinasi sih, karena memang ada tipe orang yang N-nya itu tinggi ya, intuisinya itu tinggi, jadi secara kognitif karena memang cerdas, suka berimajinasi, jadi punya gambaran-gambaran itu. Atau ada juga gangguan jenis lainnya yang secara penglihatan itu dinamakan delusi. Saya nggak bisa menetapkan kamu yang mana atau apa yang kamu alami, karena ini pasti membutuhkan assessment yang utuh, yang komprehensif untuk bisa menentukan kamu itu kenapa gitu. Dan ternyata udah dari lama sih, dari SD gitu. Walaupun sekarang sudah nggak begitu sering, tapi kalau dirasa mengganggu, silahkan datang ke psikolog ya. Itu saran saya. Oke, terima kasih untuk yang sudah bertanya. Nah, kita lanjut ke sikap dan keterampilan. Kita sampai jam berapa ya, teman-teman? 9:30 kah? 1 jam 40 menit ya, kalau 2 SKS berarti 9:40. 9:40. Oke. Mau ini dulu nggak? Ice breaking, silahkan. Kalau sudah mulai lelah mendengarkan. Siapa nih yang mau? Bintang? Enggak, Ibu. Makasih. Naufal? Ice breaking gimana, Bu? Mungkin boleh kali ya, kalau misalnya saya dengar kemarin dari beberapa mahasiswa, ini loh Bu, adik-adik tuh kreatif-kreatif loh Bu, acaranya Hima aja pakai musik Cocomelon, itu mah yang suka anak saya gitu, tapi untuk ice breaking bersama. Ya mungkin kalian boleh ambil minum, terus digerak-gerakin dulu badannya, stretching-stretching, terus kalau mendengarkan lelah itu bisa dipijit di telinga, jadi dari bawah ke atas supaya kalian tidak terlalu lelah. Oke. Ibu, yang rombel saya yang bisa ice breaking. Kebetulan dia tuh anak RNQ, Bu. Namanya itu Faradita. Oh, Faradita. Benar banget ya, Bu. Kita panggil Faradita ya. Faradita. Hadir, Bu. Yo, ice breaking, Nak. Wah, Aca nih, Bu. Menumbalkan. Oke, baik. Sebelumnya saya izin untuk mengisi ice breaking. Biar teman-teman juga nggak terlalu capek, nggak terlalu stres. Tapi dimohon untuk partisipasinya ya. Jadi jangan terlalu prik. Mungkin boleh membuka kameranya sebentar gitu, Faradita, supaya saya iya. lihat wajahnya. Benar, boleh sekali membuka kameranya. Teman-teman, ayo buka kameranya dulu. Kemudian kalau misalnya ada yang mau menjawab ice breaking dari saya juga dipersilakan langsung on mic ya. Oke. Apa ya enaknya? Adu pantun, Dit. Kalau gitu Aca boleh deh. Adu pantun, Ca. Silahkan. Dimulai dari Aca adu pantun. Kemudian boleh memilih teman yang lain dari rombel lainnya juga boleh, Ca. Dipersilahkan. Aduh. Jangan, Dit. Jangan. Nggak apa-apa. Menurut pantun ya, boleh dimulai dari saya. Nanti saya milih orangnya ya. Boleh, Bu. Boleh sekali, dipersilahkan. Baiklah. Jalan-jalan ke Cikini. Lanjut. Iradian.
Saya nggak bisa pantun, Bu. Bebas, nggak serius-serius banget kok. Ulangi ya, 1, 2, 3. Jalan-jalan ke Cikini. Beli manggis di depan pintu. Pilih orangnya, Iradian. Agung. Apa tadi? Beli apa di depan pintu apa itu tadi? Manggis. Apa ya? Dimakan bareng-bareng coba. Lanjutnya Nopal. Kagak ada pantun-pantunnya, Gung. Kan I, Bu Dipta tuh tadi I. Oh, berarti udah golnya itu di Agung gitu. Iya. Oh, oke, Iya, oke. Agung. Oke, ulang. Ulangi ya, ini terakhir. Oke. Nanti kalau nggak bisa nilainya CO, enggak ya? Waduh. Enggak bercanda. Jalan-jalan ke Cikini. Beli manggis di depan pintu. Agung. Belajar dada kopi sambil sambil makan jambu. Iya. Kita berikan aplaus untuk Agung. Ya ampun, seru amat sih. Terima kasih. Tadi Faradita malah nggak tugas sama sekali loh. Hanya mengarahkan sedikit, Bu. Oke, baiklah. Terima kasih partisipasinya. Ternyata ada Agung sama Iradian sini ya, yang kita nanti next suruh mereka bikin pantun-pantun lagi. Baik, saya kembali ke materi ya, teman-teman. Jadi, sikap dan keterampilan. Nih, dua aspek penting ya dalam kepribadian konselor. Terus, mungkin kalau yang keterampilan ini bisa kita lebih mudah amati karena wujud perbuatannya itu dengan mudah kita evaluasi. Tapi kan kalau yang sikap ini agak susah ya gitu. Kayak misalnya saya disuruh ngajarin kalian, misalnya Bu ajarin dong buat jadi orang yang mampu bersikap genuine. Nah itu buat saya lebih susah gitu daripada yang Bu ajarin saya dong gimana sih caranya supaya saya itu bisa parafrase gitu. Pasti akan lebih mudah parafrase. Kalau sikap itu karena sifatnya lebih laten. Kemudian menurut saya sih melibatkan keputusan pribadi juga sih. Saya mau tampil nggak jadi orang yang genuine. Saya mau bersikap hormat, sikap respect itu kan tergantung sama orangnya gitu ya. Nggak bisa dipaksain sama kita di luar orang tersebut gitu secara internal. Tapi bukan berarti nggak bisa sih. Kalau ada kemauan sih pasti bisa gitu. Walaupun sikap pun bisa diwujudkan, dimanifestasikan menjadi perilaku juga. Tapi ketika kita ngomongin dibandingkan dengan keterampilan, itu biasanya lebih mudah mengajarkan keterampilan daripada sikap. Tuh. Sikap dasar seorang konselor ada penerimaan, pemahaman, kesejatian, ini autentik, jadi pribadi yang autentik, dan keterbukaan. Terus keterampilan dasar itu keterampilan intelektual, kok saya kurang setuju ya intelektual disebut sebagai keterampilan. Terus kelincahan, karsa cipta, sama pengembangan keakraban. Jadi yang acceptance, yang pertama tuh ya, jadi kalau ngomongin acceptance, pasti kita langsung kayak connect sama pendekatan humanistik, disebut berulang-ulang kali tentang positive regard, tentang unconditional positive regard. Jadi di mana kita itu memperhatikan, memberikan penerimaan gitu. Agak beda sih memperhatikan dan peduli sama menerima itu agak berbeda. Jadi mengacu pada kesediaan kita untuk memiliki penghargaan tanpa menggunakan standar ukuran atau persyaratan tertentu terhadap individu sebagai manusia atau pribadi secara utuh. Sederhananya seperti ini. Kita itu sebagai konselor memang diperlukan sikap penerimaan, artinya
tanpa bersyarat. Itu idealnya kalau di humanistik ya. Misalnya ada seorang klien yang datang sama saya, seorang anak gitu ya. Maksudnya remaja, udah remaja seusia kalian lah katakanlah. Terus dia itu punya konflik sama ibunya. Terus ketika bercerita dia sampaikan bahwa saya tuh sebel banget sama ibu saya gitu. Saya rasanya pengen bunuh ibu saya. Rasanya kalau ngelihat mukanya tuh pengen kayak mencengkeram rambutnya, aku jambak sambil aku tonjok misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita menjadi konselor dengan klien yang seperti ini dan ngomongin tentang acceptance gitu ya. Nah, di saat posisi klien kita ngomong kayak gitu ya kita nggak reaktif gitu. Kalau secara normatif kita pada orang umum kan punya norma sosial, norma agama gitu, sama orang tua kan harusnya hormat gitu ya. Apalagi dia ngomongnya udah kayak gitu. Jadi nggak yang kemudian ketika kita menerima itu nggak berarti kita kemudian refleks gitu. Loh kok kamu kayak gitu sih sama orang tua, nggak sopan banget misalnya kayak gitu. Kalau kita accept sama segala kondisi yang dialami oleh subjek, kita bisa atau oleh klien kita sudah bisa memahami sampai taraf bahwa orang ini sampai ngomong kayak gitu berarti ada satu penyebab yang memang entah itu menyakitkan buat dia, entah itu traumatis buat dia sehingga dia bisa ngomong kayak gitu. Jadi kita paling hanya akan mendengarkan, memberikan atensi sebagai bentuk penerimaan kita terhadap dia gitu. Jadi sampai pada satu kondisi di mana kita nggak setuju dengan klien kita nggak lalu membantah gitu loh. Itu yang namanya acceptance. Kalau dalam praktisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika acceptance, kita itu perlu mempunyai penerimaan terhadap tingkah laku, kayak tadi yang saya sampaikan, punya kesadaran bahwa klien itu hidup pada dunia pribadi yang sangat kompleks, jadi jangan sampai tadi ya bahasan saya sama Nisa dibandingkan dengan kehidupan pribadi kita, gitu. Terus menerima keunikan pribadi klien apa adanya, gitu. Jadi, hidupnya klien itu bukan hidupnya kita juga kok, maksudnya kita nggak punya sampai tanggung jawab 100% untuk mengubah perilakunya dia seperti yang kita harapkan. Enggak. Dalam konseling itu yang kita tuju adalah kesepakatan tujuan antara konselor dengan klien, bukan ekspektasi pribadinya kita gitu. Jadi kita perlu menerima apapun yang disampaikan oleh klien gitu. Menerima dalam artian pun kalau kita nggak setuju ya kalau itu harus disampaikan, kita perlu mencari waktu yang tepat untuk menyampaikannya. Pun kalau itu dirasa tidak perlu ya, kita berikan atensi saja dengan sikap kita, dengan respon kita supaya klien itu tetap nyaman dengan responnya kita. Karena mungkin klien juga berjuang loh teman-teman menghadapi konselornya gitu. Sebenarnya mirip sama mamanya, sedangkan dia punya masalah sama mamanya. Berarti kan dia juga sedang berjuang gitu. Jadi gunakan empati juga ketika menerima klien gitu. Jadikan konseling itu safe place buat mereka. Bukan tempat untuk ngejudge dan semena-mena menyalahkan gitu ya. Kaburlah kliennya. Kemudian hal lain dalam menyampaikan yang perlu diketahui konselor jika akan menyampaikan dan mengkomunikasikan penerimaan itu ya kita perlu menghargai dia sebagai whole of person. Jadi dia orang yang layak untuk dihormati, untuk diterima segala keputusan-keputusannya. Kemudian kita juga harus percaya terhadap potensi yang dimilikinya gitu ya. Kemudian kita juga perlu pahami bahwa ini tuh kehidupannya dia yang perlu bertanggung jawab atas hidupnya dia itu ya dia sendiri gitu. Jadi kita juga perlu pahami ini klien yang sudah dewasa, punya kemampuan untuk memutuskan keputusannya sendiri. Bahkan untuk klien-klien misalnya yang masalahnya berat terus datang ke kita terus nggak datang lagi gitu. Jangan sampai kita sebagai konselor nggak kemudian nggak memahami bahwa itu tanggung jawabnya konseli sendiri sehingga kita menyalahkan diri kita sendiri. Kayak aku salah apa ya kemarin kok dia nggak datang lagi dan lain sebagainya. Jadi klien itu berdaya kok gitu. Jadi dia bisa menentukan hidupnya sendiri. Terus ini cara menunjukkan kepedulian melalui sikap dan perilaku. Ini ada sikap ya, silahkan dibaca.
kemudian beberapa perilaku juga silahkan dibaca. Oke. Mungkin kalau hari ini masih secara teoritis, mulai minggu depan kita kayaknya ada tugas per kelompok itu ya yang bikin video cuplikan, benar nggak? Kalian sudah kumpulkan belum? Kayaknya belum ada tugas itu deh, Bu. Belum ya? Ya Bu, belum ada Bu. Coba saya lihat di RPS kita ya. Di RPS, di manakah RPS? Ibu udah sempat mention di pertemuan pertama, cuman kita belum ada apa namanya, belum ada tambahan informasi lagi, jadi belum itu Bu, belum dikerjain. Oh, begitu. Baiklah. Jadi kalau di ini sekalian aja ya saya jelaskan lebih jauh mengenai rencana pertemuan 10 sampai 13. Sebenarnya pertemuan ke-14-15 ini ada kaitannya sangat erat dengan webinar hari Jumat besok, tapi ternyata kalian nggak bisa. Jadi ya sudah, nanti kita cari source lainnya aja. Jadi pertemuan 10 itu kan terkait dengan keterampilan dasar counseling, attending, active listening, sama empati. Kemudian 11 itu tentang probing dan penguatan yang minimal. Terus 12 itu bagaimana mengundang pembicaraan terbuka, parafrase, sama summarizing. Terus 13 itu konfrontasi, klarifikasi, dan menyimpulkan. Nah, waktu pertemuan pertama itu, kalau saya tidak salah, saya sudah menyampaikan bahwa nanti dibagi dalam beberapa kelompok, terus kalian kayak bikin cuplikan gitu, cuplikan video yang menggambarkan beberapa keterampilan sesuai dengan jadwal pertemuan ini. Ya, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 pertemuan. Ini ada berapa kelompok kalian? Udah dibagi kelompok belum? Udah, Bu. Ya, Bu. Udah. Ada berapa kelompok? Totalnya rombel 1 berapa? Kalau nggak salah 10 ya. 10 apa 9 ya? Sekitar 9 sampai 10 kelompok, ingat saya. Rombel 1? Iya. Wah, banyak juga ya rombel 2. Rombel 2, Said, ada berapa kelompok kita? Rombel 3 siapa tadi? Rombel 3 kurang lebih sama dengan rombel 1 Bu. 10. Rombel 2 ada 10, Bu. Baik, ada 30 berarti ya. 30 tuh udah termasuk yang inbound belum, Dek? Kurang tahu itu Bu. Sepertinya Dada Kopi itu nggak ada inbound-nya deh Bu. Nggak ada ya? Tadi kok saya kayak lihat Intan Saufa itu bukan anak inbound ya? Iya, Bu. Inbound ya, Dek? Intan Saufa. Ini kayaknya ada namanya. Iya, Bu. Mana Intan? Kok nggak muncul? Halo, Bu. Iya. Iya, Halo, Bu. Nggak inbound ukam. ya, Dek? Iya, Bu. Kau saja seorang kah? Bu, benar. Nah, nanti tolong Intan ini ya, join ke... kamu udah dapet kelompok belum, Intan? Kalau kelompok yang kemarin masih ada, Bu. Di mata kuliah ini? Iya, Bu, benar. Oh, baik, berarti udah semua ya. Oke, sekarang 30 dibagi 4 berapa? Matematika saya jelek. Ada 7. Iya Bu, 7,5. Ya. Oke, berarti ada yang 7, ada yang 8, katakanlah ya. Saya nggak bisa membagi secara spesifik, saya serahkan ke kalian aja pembagiannya gimana. Tapi paling tidak ada 7 kelompok yang membuat cuplikan video tentang ini loh, attending, active listening, empati. Terus di 7 kelompok itu silahkan dibagi lagi. Jadi misalnya 7 bagi 3, misalnya 2, 3 gitu ya, yang 2 kelompok kasih contoh tentang attending, 2 kelompok lagi tentang active listening, 3 kelompok tentang empati, kayak gitu. Terus di pertemuan 11 tentang probing sama minimal
susah saya, bahasa Inggris saya jelek. Jadi tentang penguatan minimal misalnya, kan ada 7 kelompok, berarti 3 kelompok itu probing, 4 kelompok tentang penguatan minimal. Kayak gitu, bikin video cuplikan. Ya. Dan begitu seterusnya sampai yang di pertemuan ke-13. Jadi nanti kita akan lebih kayak latihan sederhana sih. Nanti kalian tampilkan cuplikan videonya, terus kita diskusiin bersama apa yang sudah baik, apa yang perlu dikembangkan lebih lanjut, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Lah, tinggal minggu depan. Kira-kira kalian ini nggak gimana? Sanggup nggak minggu depan udah ada 7 kelompok yang, kalau saya sih pengennya semua kelompok udah bikin gitu di deadline-nya kelompok yang pertemuan minggu depan, jadi nggak akan ada iri-irian. Kan saya masih tampilnya nanti Bu, masih lama, jadi saya harusnya punya waktu yang lebih panjang. Enggak sih. Gimana kalau minggu depan sudah siap belum? Ini negosiasi, jadi kalau sama saya negosiasi. Sudah siapkah kalau minggu depan? Mungkin kalau untuk saya kayaknya belum, Bu. Mungkin apa yang setelah pertemuan 13 boleh dimajuin dulu, mungkin ngisi minggu depan, terus minggu depannya baru kita bahas video itu, atau gimana kalau bisa gitu. Oke, itu dari Naufal ya. Adakah yang sependapat? Iya, saya Ya, butuh. Bu. Saya sependapat sama Naufal. Novel, Ya, Bu. Bu, sependapat, Bu. Iya, Bu. Dan minggu depan sepertinya belum ada siap, Bu. Oke, saya juga pernah di posisi jadi mahasiswa. Saya sudah bisa memprediksi jawabannya. Oke, Harap dimaklumi, Bu. harap dimaklumi. Oke, jadi baiklah, tawaran saya adalah minggu depan itu saya ganti tentang isu-isu etik dalam praktik konseling dan etika profesional. Terus tuh jadi pertemuan 10 ya, tapi dengan konsekuensi, dengan waktu berarti berapa? 2 minggu. Di pertemuan ke-11 kalian sudah semuanya membuat cuplikan video, dan nanti saya minta tolong siapalah satu orang untuk bikin link G Drive-nya, jadi semua masuk di situ. Ya, jadi nggak ada keistimewaan yang keluar di pertemuan akhir terus ngumpulinnya akhir, nggak. Pokoknya semua 2 minggu lagi udah harus siap dengan cuplikan videonya. Begitu? Apakah disetujui? Setuju, Bu. Oke, gitu ya. Ya, 2 minggu ya. Jadi cuplikan aja kok, misalnya 5 menit gitu. Kalian bisa bikin role play atau drama singkat atau bagaimana, nggak harus ketemu. Jadi kayak gini aja, Zoom meeting kayak gini, terus kalian record. Yang penting kalian tampilkan kalau attending tuh kayak gimana sih gitu. Misalnya si satu jadi konselor, satu jadi konseli. Nah, konselornya itu pas ngomong apa, terus kalian kayak kasih tulisan di bawahnya. Ini loh attending, kayak gitu. Kata-kata apa yang memunculkan bahwa konselor itu sedang melakukan attending gitu. Jelas ya? Sekreatif mungkin. Jadi kalau kalian memang suka mengkreasikan video, silahkan, nggak harus yang formal-formal resmi yang kayak video flat, membosankan gitu, nggak, sekreatif mungkin. Tapi dalam konteks konselor sama konseli. Gitu ya. 5 menit gitu cuplikan, cukup. Karena nanti kan kelompoknya juga banyak, jadi kita secara bergantian menayangkan video yang kita punya. Gitu ya. Oke, saya ulangi untuk pertemuan minggu depan, pertemuan 10, saya ganti dengan isu-isu etik dalam praktik konseling dan etika profesional konseling. Jadi kita masih ada teori dan diskusi. Nah, kemudian di pertemuan 11 itu mengganti yang pertemuan 10, terus 12 pertemuan 11, 13 pertemuan 12, 14 pertemuan 14 pertemuan 13 gitu ya. Jadi kita geser turun satu per satu. Oke, sampai di situ penjelasan saya. Ada yang mau ditanyakan kah? Belum, Bu, kalau dari saya. Belum ya? Oke. Dan ngomong-ngomong, minggu depan kayaknya kita masih lanjut dengan slide ini, banyak banget. Oke, belum ada. Waktu saya masih 5 menit, boleh saya lanjutkan 5 menit lagi ya. Tadi sampai
ini ya, menunjukkan kepedulian melalui sikap dan perilaku. Terus tanda penerimaan konselor terhadap klien atau konseli berhasil itu biasanya konseli akan merasa aman. Jadi konseling itu menjadi satu safe place bagi mereka, bukan sesuatu kegiatan yang mengancam atau tidak menyenangkan. Dan konseli biasanya merasa bebas untuk menyampaikan apapun yang dirasakan dan dipikirkan gitu. Jadi dia akan merasa enjoy dalam mengeksplorasi batinnya mereka, yang mereka rasakan, perspektif mereka terhadap keluarga atau tentang permasalahan yang dialami. Itu mereka merasa aman gitu. Jadi kalau pengalaman saya itu tanpa saya ingatkan atau admin saya ingatkan H-1, biasanya klien akan menghubungi admin, Mbak, ini ya besok saya jadwal dengan Bu Dipta jam sekian gitu. Jadi itu menjadi salah satu tanda juga bahwa oh berarti motivasi klien untuk konseling itu bagus gitu. Terus kalau misal di awal itu agak malu-malu, sungkan menceritakan di pertemuan berikutnya, misalnya kayak saya hanya nanyain kabar, gimana kabarnya? Maaf ya anak saya berisik, kedengeran nggak? Terus habis itu kayak apa namanya? Bu, kemarin tuh ada saya pengalaman gini. Jadi tanpa kita harus punya effort yang lebih, dia sudah terbuka gitu. Jadi ini tanda-tanda ya yang bisa menggambarkan bahwa konseling itu berhasil gitu. Nah, ini penerimaan tadi yang sudah kita bahas menjadi komponen penting gitu ya terhadap proses konseling gitu. Terus pemahaman, understanding. Ini kaitannya erat dengan empati. Jadi kalau menurut beberapa tokoh disebutkan juga menjadi empathic understanding. Ini sikap dasar konselor. Semua konselor wajib memiliki ini. Terus mahasiswa psikologi pun ya, biasanya saya menyebut bedanya mahasiswa psikologi dengan mahasiswa-mahasiswa lain biasanya terletak pada sikap empatinya gitu. Bukan berarti kita sebagai konselor itu mengerti batin klien sebagaimana mengerti isi sebuah bacaan, nggak seperti itu. Tapi kita memahami bahwa dia itu sebagai pribadi yang utuh, punya pengalaman sebelumnya yang membentuk dia menjadi saat ini. Terus setiap tingkah laku pasti dia punya alasannya, setiap pikiran dan perasaan itu pasti ada penyebabnya gitu. Ya, jadi bukan seperti kita membaca buku dan kita harus tahu semuanya tentang cerita kehidupannya. Enggak mungkin cukup gitu. Dan enggak mungkin juga karena pada sisi seseorang kan pasti ada sesuatu yang rahasia gitu ya. Kayak Johari Window bilang kan ada empat jendela itu yang kita tahu, orang lain enggak tahu, yang orang lain enggak tahu kita orang lain tahu kita enggak tahu, yang kita sama-sama enggak tahu dan lain sebagainya. Ya, jadi kita itu punya modal dalam memahami itu melalui catatan observasi, terus misalnya hasil-hasil tes. Jadi sangat salah sih kalau orang-orang beranggapan kita tuh kayak paranormal gitu ya. Wah, kamu hebat sekali bisa membaca pikiranku. Enggak, sebenarnya kelihatan dari tingkah laku dan juga alat tesnya gitu. Kayak sederhananya kalian punya teman dekat terus tiba-tiba teman kalian berubah gitu. Kan kalian kalau udah memahami kamu kenapa gitu, nggak kayak biasanya gitu. Pun kehidupan berumah tangga gitu. Ada yang sudah berumah tangga di sini? Belum ada ya. Saya juga masih amatir di dalam rumah tangga, tapi karena saya belajar psikologi, tiap kali suami saya sikapnya berubah, saya selalu bertanya, kamu kenapa? Dan dia langsung kayak, lah emang aku kenapa? Ada sesuatu hal yang berubah sepertinya, aku gitu kan. Ada yang mau diceritain nggak? Kayak gitu. Nah ini nanti para calon-calon istri-istri dan suami. Aduh, waktu saya tinggal 1 menit. Sikap dasar konselor, ini masih understanding yang kedua. Intinya empati adalah ciri utama gitu sih. Dan menjadi satu sikap yang menolong kita dalam memahami kliennya kita gitu. Terus yang ketiga, understanding yang ketiga adalah konselor baru benar-benar dapat berpikir dengan klien
Jika iya, memiliki a sense of presence. Jadi kesadaran konselor siapa dirinya, di mana ia sedang berada, apa yang dilakukannya, bagaimana dilakukannya, dan mengapa. Jadi ini menuntut ketulusan untuk melibatkan diri, melibat dengan klien dalam persepsi dunia pribadi klien, dan melibatkan dengan klien dalam proses klien menjadi lebih cermat memfungsikan individualitas klien. Saya nggak bingung dengan kata-katanya, tapi intinya adalah sense of presence. Jadi ketika berhadapan dengan klien, ya kamu fokusnya ke klien, bukan ke anakmu lagi nangis di rumah, atau aku lagi ada tugas misalnya dasar-dasar konseling dan psikoterapi gitu ya. Kalau sama klien ya klien gitu. Kayak kamu lagi kuliah dasar-dasar konseling psikoterapi, berarti ya kamu fokus di sini, nggak nyambi ngelarin tugas yang lain. Nah, itu cara untuk melatih diri supaya kita bisa sense of presence juga sih. Kalau pas kuliah X ya kita fokus ke X, nggak sambi-nyambi ngerjain tugas di mata kuliah yang lain. Saya sudah mencuri waktu kalian 1 menit, 9:41. Habis ini ada kuliah lagi? Ada, Bu. Jam berapa? Jam 1. Jam 1, oke. Baiklah, kalau begitu silahkan istirahat. Slide-nya saya lanjutkan minggu depan. Sekalian saya share sedikit tentang isu etik ya, yang menggantikan pertemuan 13. Terus nanti siapkan setiap video untuk yang di pertemuan ke-11. Benar ya 11 ya? Oke, nggak ada excuse lagi ya, karena sudah diundur 1 minggu. Oke, nanti mohon bantuannya untuk setiap komting melaporkan teman-teman yang tidak hadir aja sih, nanti supaya Pak Iqbal dan saya bisa merekap di Sikadu. Oke, kesempatan terakhir ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Satu aja. Ibu izin bertanya. Silahkan Oktavia. Terkait tugas videonya itu bagaimana ya Bu? Kan kalau satu kelompok itu ada 5 orang ya Bu. Nanti konselornya itu berapa, terus kliennya itu berapa ya Bu? Nah iya ya, satu kelompok itu 5 orang ya. Baiklah, mungkin boleh ditampilkan 1 orang, 5 orang ya. Kesepakatan aja deh teman-teman, gimana? Mau 1 konselor, 1 konseli? Iya mungkin ya Bu, atau lebih lebih gampang kayaknya gitu deh. Misalnya kalau misalnya ganti-gantian gitu takutnya nggak kontinu apa gimana, agak ribet Kak. Iya sih. Sebentar ya, saya cek RPS apakah itu jadi salah satu komponen penilaian individual atau kelompok. Kalau yang video cuplikan itu jadi hasil proyek sih. Hasil proyek itu cukup besar, 25%. 25%. Nah, kalau hasil proyek akan sulit untuk saya memberikan nilai kalau nggak semuanya muncul di video. Karena kan saya perlu tahu keterlibatan perorangan, gitu ya. Bagaimana kalau tadi yang disampaikan Naufal justru dilakukan? Kayak kalian bisa secara bergantian gitu, misalnya 5 orang, katakanlah sepasang itu konseling individual, terus menampilkan attending, terus 3 orang lainnya misalnya 1 konselor, 2 konseli, misalnya katakanlah keluarga atau pasangan gitu lagi konseling gitu ya. Gitu. Jadi sebaiknya semuanya muncul di video. Gitu ya. Oke. Terjawabkah tadi? Naufal sih sudah mengangguk. Tadi yang nanya siapa ya? Sudah Bu, terima kasih Bu. Ya, baik. Oke, jangan lupa diberikan keterangan ya setiap pernyataan atau sikap gestur yang ditunjukkan itu sebagai bentuk keterampilan apa gitu. Ada lagi? Nggak ada tadi Bu? Bu Dipta. Oh iya silakan. Iya, Bu. Tapi di luar topik ini sih Bu, perkuliahan. Oh di luar topik perkuliahan apa tuh? Iya. Ini Bu Dipta itu fokus ke konseling apa ya Bu?
Oh, baiklah. Kalau saya itu, kalau fokusnya kliennya tentu saja remaja sampai lansia, karena saya psikolog dewasa. Terus kalau spesialisasi permasalahannya, itu biasanya saya dari persoalan yang ringan sampai sedang. Kalau berat, yang memerlukan obat, saya refer ke psikiater. Spesifikasinya misalnya kayak stres, depresi, terus habis itu permasalahan relasinya kas yang dewasa muda ataupun keluarga, terus tentang kekerasan ranah personal itu karena saya fokus penelitiannya di situ, sama fokus 2 tahun terakhir saya menerima klien dengan rata-rata dengan persoalan itu, terus habis itu tentang grieving, penerimaan diri, pengenalan diri, kayak gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau semisal ada kontak CP yang bisa dihubungin, Bu, kalau semisal ada yang mau konseling ke Ibu gitu. Ada. Tapi di luar dari universitas, di luar dari jurusan. Oh iya, kalau mau lewat, oh iya, saya juga agak bingung sih kalau kayak gitu. Kalau mau di luar jurusan, itu saya ada adminnya. Buka aja Instagram Wiasa, lupa, wiasa.ljpo kalau nggak salah. Ada nomor adminnya di situ yang bisa dihubungi kalau pengen konseling sama saya. Itu sih. Saya juga biasanya dimintain tolong sama Solution. Buka aja IG-nya Solution, tapi baru akan ini kerjasamanya bulan November sih. Kalau so far sejauh ini saya masih sama Wiasa. Cari aja Wiasa di Instagram. Itu ada nomor adminnya di situ. Baik, Bu. Itu online bisa ya, Bu? Iya, online. Ya, soalnya ada ini. Oh iya. Ada ini teman saya yang cewek disuruh nyuruh untuk nyariin psikolog seperti itu. Oh, iya. Saya memang selama pandemi konselingnya online, belum berani tatap muka. Gitu. Baik, Bu, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Baiklah, kalau begitu silahkan beristirahat. Terima kasih semuanya untuk partisipasinya. Boleh nggak saya screenshot ya buat laporan harian saya? Boleh, Ibu. Kerja sekarang pakai suruh screenshot karena WFH. Boleh bergaya, boleh tersenyum. 1, 2, 3. Baiklah. Wah, Sidan habis technical meeting kelihatan. Ininya, background-nya. Baik, terima kasih Danang, Agung, Livia, Sidan, Dewi, Siti, Nuharyanto. Saya sebutin deh satu-satu. Teresia yang buka nih, Bintang, Paradita, Naufal, siapa lagi yang lainnya nggak nyalain. Salam kenal semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi, Bu. Saya akhiri untuk semua ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih.